إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Shadaqallahul Azim. Yang pertama-tama, pada momentum penuh berkah pada hari ini, mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah diberikannya kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan biqauli alhamdulillahirabbil alamin, diteguhkan di dalam hati kita dan diwujudkan di dalam tindakan nyata di kehidupan kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita junjung tinggikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman keburukan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi ketetapan bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya tidak mendapat ujian di dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian yang untuk mengetahui seberapa besar keimanan kita, seberapa sayang Allah kepada kita, dan tentunya tingkat keimanan kita, sehingga kita bisa mengetahui siapa yang layak baginya surga dan siapa yang imannya dusta yang berhak menerima neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar-benar dan pasti mengetahui orang yang dusta. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam berbagai literatur Islam yang kita ketahui, setidaknya ada 5 bentuk ujian yang kita ketahui. Yang pertama yaitu ujian perintah wajib yang harus kita jalankan. Seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan ini kita punya kewajiban sebagai manusia, yaitu contohnya sholat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua, jujur dan lain-lain. Semua ini merupakan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan hambanya. Terkait perintah-perintah ini Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Yang artinya, apa yang aku larang hendaknya kalian menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian hendaknya kalian melakukan semampu kalian. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian yang harus kita lakukan semampunya, bukan semaunya. Untuk itu, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia diuji Allah untuk menyembelih anaknya. Bahkan perintah tersebut di dalam pikiran kita merupakan perintah yang tidak masuk di dalam alam kita, tetapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu sehingga ia dinyatakan lulus atas ujian tersebut. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat layak dinyatakan sebagai kekasih Allah lantaran kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu larangan yang harus kita tinggalkan. Sama halnya seperti kewajiban.
Di sisi lain, kita memiliki banyak larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Contohnya, minum minuman keras, mabuk, berdusta, korupsi, menipu, dan lain-lain, dan banyak lagi yang tidak bisa kita hitung satu. Semua larangan tersebut merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian apa? Ujian yang harus ditinggalkan oleh manusia. Untuk itu, mari kita melihat kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan larangan yang harus ditinggalkan. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan makar dan rayuan istri seorang raja yang terpesona akan ketampanannya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda untuk melakukan perbuatan keji tersebut dan lulus dalam menghadapinya. Karena kelulusan itulah Allah jadikan ia sebagai salah satu pembesar dan orang penting dalam kerajaan pada zaman itu. Maka sesiapa yang taat dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu kenikmatan yang harus disyukuri. Di dalam kehidupan manusia, Allah telah banyak sekali mengaruniakan nikmat. Contohnya seperti harta, keluarga, jabatan, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi semua ini merupakan bentuk ujian agar manusia tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap selalu bersyukur dimanapun dan kapanpun. Untuk itu mari kita mengingat kembali kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan memberikan dia kekayaan yang tidak bisa kita hitung. Kenikmatan tersebut berupa kerajaan yang menjulang tinggi, pasukan yang kuat dari kalangan jin dan binatang, dan kemampuan berbicara dengan binatang serta mengendalikan awan. Dengan keadaan tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam lulus dari ujian itu lantaran ia selalu menggunakan kenikmatan tersebut untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mengabarkan bahwa ia termasuk sebaik-baik hamba karena ketaatan dan rasa syukurnya. Maka siapa yang senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik hamba. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tatafakkarun.